Hai rekan trader semua, hari ini kita akan belajar satu fitur copy trading di forex market yang baru saja diluncurkan oleh XM. Kita akan bahas step by step mulai dari konsep, cara kerja, dan bagaimana memulainya. Let's go! Hai, nama saya Tommy Yu dan welcome to my channel. Dan bagi kalian yang belum subscribe, please subscribe dulu ya. Dan juga kami memiliki grup komunitas trader di Telegram untuk bisa belajar forex sama-sama. Dan juga kami menyediakan itu free signal trading untuk forex, indikator premium Chartbite Pro, serta auto repeat hingga 40%. Cara gabungnya gimana? Hubungi kami melalui nomor WA di pojok kanan atas atau seperti di layar. Hari ini kita akan belajar tentang XM Forex Copy Trade. Dan sebelumnya, ada disclaimer terlebih dulu bahwa kami ini bukan penasihat investasi. Segala konten dalam video ini tuh bertujuan untuk edukasi semata. Dan please do your own research. Mungkin ada teman-teman yang bertanya, siapa itu XM Global? Nah, XM Global ini adalah broker multi-aset yang terregulasi di Belize dan Cyprus. Dan broker ini berdiri sejak 2009, ini 14 tahun yang lalu ya. Dan dia melayani di 190 negara, ranking 1 di skor tertinggi di WikiFX, jadi teman-teman bisa cek sendiri nanti. Dan saya gunakan secara pribadi sejak 2018. Dan satu hal yang perlu teman-teman notes di sini adalah bahwa broker ini tuh tidak terregulasi di Bapepti, sehingga memang buat yang teman-teman yang nggak nyaman ya mungkin tidak bisa menggunakan broker ini ya. Tapi anyway, sejak saya gunakan beberapa tahun lalu itu, sejak sekitar mungkin 5 tahunan ini ya, itu so far sih oke dan tidak ada masalah dengan eksekusi dan penarikan dana dan segala macam. Nah, kita akan masuk bagian yang pertama, yaitu FX Copy Trade itu. Saya akan jelaskan konsepnya seperti apa. Nah, apa itu copy trade? Copy trade itu simpelnya adalah metode trading otomatis dengan cara itu mengcopy posisi dari master trader. Dan posisi ini akan dibuka secara proporsional ya, sesuai dengan balance master dibandingkan dengan trader atau followernya. Master akan mendapat benefit itu dari profit sharing dari follower. Dan follower itu sehingga tidak perlu lagi menganalisa dan semua dapat berjalan secara otomatis. Saya akan berikan satu ilustrasi seperti ini untuk memudahkan pemahaman kita bersama. Jadi misalkan ini adalah trader ya atau follower seperti kita gitu, retail. Kemudian dia membuka akun di salah satu broker, dan dari broker ini itu mengadakan ada fitur copy trade-nya ya. Dan misalkan dia copy seorang master trader di sini, contohnya, kemudian dia copy master trader yang lain, dia contohnya copy 3 master trader, dan dia deposit balance di sini itu dana dia modalnya 500 ya, ini contoh saja. Kemudian dari 3 master ini itu memiliki balance yang berbeda-beda. Misalkan ini $500, dia $1.000 dan $10.000. Dan dengan $500 ini gimana bisa mengcopy master trader yang berbeda-beda ini. Jadi contohnya dia akan lakukan alokasi ya. Dari 500 ini dia nggak akan alokasi semua. Dia akan alokasi misalkan 100 untuk master A, 100 master B, dan 100 master C. Maka nanti penghitungannya secara sistem akan melakukan seperti ini, dibagi secara prorata. Nanti akan ada yang namanya itu multiplier. Contohnya kalau ini $100, mengcopy master yang $500, ini artinya kan 1/5-nya. Atau sekitar 20%, yaitu 0,2. Ini kita sebut sebagai multiplier. Jadi misalkan master itu OP atau buka posisi sebesar 0,01 lot, ya, kemudian follower itu nanti si dia ini akan dibukakan posisi itu sebesar 20%-nya atau 1/5-nya, yaitu 0,002 lot. Nah, lot sekecil ini memungkinkan karena di dalam sistem copy trade ini nanti itu menggunakan akun mikro. Jadi memungkinkan untuk buka lebih kecil daripada 0,01 lot. Berikutnya, profit and loss dari follower tentunya juga 20% dari master ya, karena kan jumlah dananya juga kecil. Dan dalam hal ini masternya misal ini mengenakan profit sharing sebesar 20%. Jadi profit dari follower nanti akan dipotong, 20%-nya akan diberikan kepada master. Nah, ini contoh yang kedua. Kalau balance-nya 1000 dan dia ini 100 alokasinya, maka multipliernya adalah 1/10-nya atau 0,1. Sehingga sama dalam konteks ini, dalam master buka 0,01, maka followernya buka 0,001. Dan ini juga 1/10-nya, dan contoh ini profit sharing-nya itu 5%. Ini masing-masing profit sharing ditentukan oleh masternya masing-masing ya. Dan ini yang paling besar. Nah, kalau yang paling besar ini multipliernya itu bisa sampai 0,01 ya. Kalau masternya buka OP 0,01 lot,
maka followernya itu tidak OP karena nggak bisa lebih kecil lagi daripada 0,001. Dan hanya OP ketika masternya buka itu di 1 lot, sehingga bisa di-copy dengan 0,01 lot. Jadi misalkan ini bayangkan bila si trader atau master A ini itu trade gold dan trade di indeks di New York, kemudian dia trade forex dan oil, kemudian ini spesialis trade cryptocurrencies. Jadi dengan mengalokasikan atau memfollow 3 master trader ini, dapat langsung otomatis tuh mendiversifikasi posisi portofolionya itu ke berbagai aset kelas yang ada. Jadi nggak perlu lagi repot trading sendiri, kita sudah otomatis memiliki bermacam-macam posisi dari aset kelas yang berbeda. Nah, itu adalah contoh singkat dari ilustrasi apa itu copy trade dan bagaimana cara kerjanya secara singkat. Baik teman-teman semua, untuk memulai yaitu kalau teman-teman belum punya akun, silahkan untuk linknya di Bitly atau di scan. Nah, nanti bisa langsung akan masuk ke halamannya seperti ini. Dan teman-teman bisa registrasi dulu. Nanti kalian tinggal masukkan email, masukkan password, dan kemudian register. Setelah register, nanti lengkapi data-data dan lakukan verifikasi. Setelah proses registrasi selesai, nanti teman-teman bisa masuk ke menu di sini, di bagian tab di kiri atas ini. Kemudian kalian dapat download ini nih aplikasinya. Jadi aplikasi ini itu tidak tersedia di Google Play Store. Dan kalau kalian pakai Android, kalian download di website ini ya. Setelah download, kalian dapat buka dan login dari situ. Di dalam aplikasi ini lengkap ya, semuanya ada. Jadi kalau kita masuk ke menu, ini sedikit saya ulas ya. Di dalam menu ini ada, teman-teman juga bisa lakukan verifikasi di sini ya. Di sini kemudian ada copy trading, di sini juga ada deposit dan withdraw, dan semua mengenai manajemen akun itu dapat dilakukan di aplikasi ini. Contoh ya, saya ambil contoh sedikit saja tentang deposit. Ada beberapa pilihan metode deposit seperti online bank transfer. Yang paling mudah adalah dengan menggunakan QRIS. Jadi ini bisa pakai OVO, bisa pakai GoPay gitu. Kemudian local bank transfer bisa dengan kartu kredit dan seterusnya macam-macam, bisa pakai kripto juga dan Google Pay di sini. Nah, untuk memulai copy trading itu berapa minimalnya? Sebenarnya sangat minimal bisa mulai dengan $50. Tetapi biasanya para master trader itu mereka minimumnya itu rata-rata tuh di 100. Jadi teman-teman bisa menggunakan patokan itu $100 sebagai langkah awal untuk memulai. Tetapi saran saya idealnya itu 500 ke atas ya, supaya kita dapat membagi menjadi beberapa master trader. Nah, selanjutnya kalian dapat masuk ke menu, balik ke menu ya. Nanti cari satu menu namanya copy trading di sini. Dan ketika sudah masuk ke copy trading ini, nanti akan ditawarin ada 2, menjadi strategi manager atau menjadi investor. Pilihlah menjadi investor karena kalian ingin copy trading. Dan nanti create account investor terlebih dulu ya. Dan create account investor ini akan otomatis akan dibuatkan satu akun, nanti kalian deposit ke akun tersebut. Dan ini contohnya, saudara, ini adalah akun investor saya. Berikutnya, saya akan ajarkan bagaimana kita melihat statistik dari master-master yang ada. Di bagian atas ini kita dapat melihat balance. Balance itu adalah dana saya, kemudian ini adalah PNL itu profit and loss-nya. Jadi saat ini sedang floating loss minus $13. Dan di menu ini kita bisa melihat ada menu untuk deposit, ada internal transfer, ada withdrawal, dan member area. Internal transfer itu adalah untuk memindahkan dana dari kalau kita sudah punya akun MT yang lainnya, itu dipindahkan ke akun ini ya. Dan kalau kita melihat di bawah ini, kita melihat ada featured. Featured ini adalah beberapa master trader yang, ini saya swipe ke kanan ya. Ini adalah contoh-contoh master trader yang di-featured oleh XM dalam hal ini ya. Kemudian di bawahnya ini ada kategori. Kategori ini ada kategori forex itu nanti kalau kita tap di forex itu adalah trader-trader yang khusus untuk main di forex. Dan juga indeks. Indeks itu seperti Nasdaq, itu khusus trader-trader yang memunculkan traders atau master yang main di indeks. Kemudian ada kripto, ada algoritmik yang pakai EA, dan juga commodity. Mostly commodity itu main di gold ya. Di bawahnya ini ada best performers. Kemudian ada master yang most popular. Most popular ini adalah yang pengikutnya paling banyak. Diurutkan dari yang paling banyak begitu ya. Kemudian ada watchlist. Watchlist adalah yang saya kasih bintang lah. Saya bisa amati lebih detail lagi. Baik, kalau kita lihat di menu sebelah kiri, kita tap di sini. Basically ada yang copy trading ini menu di atas ya, yang ini. Kemudian ada menu portfolio. Portfolio itu master-master siapa saja yang saya sudah follow dan juga posisinya seperti apa, kita dapat lihat di sini. Nah, contohnya seperti ini, yang aktif sedang saya ikuti dan juga yang pause ini terlihat di sini ya. Kemudian posisi yang sedang open apa saja.
Nanti kita akan go through satu-satu ke arah situ ya. Ini kita cepat saja melihat menunya. Kemudian ada competition, social feed, setting. Nanti ini nggak terlalu penting, ini teman-teman bisa pelajari dan lihat-lihat sendiri nanti ya. Itu aja paling. Nah, sekarang kita akan masuk ke statistik dari master untuk lihat master yang bagus itu seperti apa. Baik, kita mulai dari depan. Ini saya coba contoh saja ya, ZK Trader. Teman-teman bisa lihat bahwa ada bendera. Benderanya ini adalah bendera Brunei. Jadi artinya trader ini tuh asalnya dari Brunei. Kalau lihat di statistik berikutnya itu, 1M return adalah return atau profit yang didapatkan 1M itu 1 bulan, 1 month. Itu sebesar 433%. Dan berikutnya itu investors, itu adalah berapa banyak follower yang copy dia. Copier lah istilahnya. Berapa banyak investor yang mengcopy si master trader ini. Itu sebesar 102 investor. Nah, kemudian ada fee 15% ini apa? Ini adalah fee profit sharing yang dia minta. Jadi masing-masing dari master itu beda-beda, ada yang 15, ada yang 20, ada yang 25. Setiap kali ada profit, itu dia akan dibagi 15%. Nah, kalau teman-teman lihat di sebelah kanan ini ada angka 10. Angka 10 itu mengartikan apa? 10 itu biasanya risk-nya agak agresif begitu ya. Kalau 1 paling relax, jarang trading biasanya, frekuensi tradingnya rendah, sedangkan kalau 10 itu lebih risky, tetapi biasanya profitnya jauh lebih besar daripada yang 1 gitu ya. Jadi terserah teman-teman mau pilih yang mana nanti. Nah, kalau kita tap lebih dalam, kita akan melihat bio-nya dia seperti apa ya. Funded trader, funded trader, index trader, dan seterusnya, deskripsinya. Kemudian human, ini adalah artinya dia trade-nya, ngakunya dia ya, itu tidak pakai EA. Jadi murni dia trade manual, artinya seperti itu. Tapi ya nggak ada garansi ya. Dan leverage yang dia gunakan untuk akunnya dia itu 1:500. Fee tadi sudah saya jelaskan. Dollar invested itu 16.300 itu artinya dari total orang yang mengcopy dia, itu dia mengelola dana sebesar 16.000 US dollar. Nah, di bagian kiri ini minimum investment adalah paling kecil yang bisa kita copy itu 100 dolar. Kemudian di bawahnya ada performance. Ya, performance itu profit yang dihasilkan ada 1 hari, 7 hari, 30 hari terakhir, 90 hari terakhir, dan all time-nya seperti ini. Ya, ini teman-teman buat pelajari statistiknya secara lebih detail di bawah. Di bawah ini ada grafiknya. Oktober itu baru spike naik tinggi. Jadi memang ini 350%. Ya. Jadi memang di XM ini kan baru fitur copy trade ini. Sehingga data statistiknya itu baru muncul 1 bulan ini. Beberapa bulan ke depan itu kita akan temukan lebih detail lagi, lebih kelihatan lagi mana investor yang memiliki historical yang lebih baik. Dan asset allocation itu dia trade 100% itu di index. Ya. Ini kita juga dapat melihat nih posisi yang open-nya apa, kemudian posisi close, itu kita bisa lihat. Dan dia trade di US 100 cash. US 100 cash itu di Nasdaq. Kita dapat lihat ini posisi open-nya dia nggak ada posisi open sekarang. Kalau posisi close-nya dia itu kita dapat lihat ini mana yang profit, mana yang loss, dan juga volumenya berapa, kapan open dan kapan close-nya itu juga terlihat jelas semua di sini. Nah, kalau kita tap di bagian risk, nanti kita dapat melihat risk-nya dia itu ada di posisi 10. Ya, biasanya profitnya tinggi, risk-nya juga tinggi. Dan kita juga bisa melihat itu di sini ada trading frekuensi. Dalam 7D atau 7 hari itu ada 38 open posisi, kemudian setelah 15 hari itu ada 106, dan 30 hari terakhir atau 1 bulan terakhir dia buka 200 posisi. Jadi hampir tiap hari itu ada posisi yang dibuka. Ini ada strategi statistiknya, maximum drawdown yang terjadi, Sharpe ratio, dan seterusnya. Kemudian juga kita bisa melihat ada di sini nih portofolio. Itu kita dapat melihat trade-nya dia itu apa aja. Jadi ada JP225 ini Nikkei, kemudian US 100 cash itu Nasdaq, kemudian GR40 itu indeks Jerman. Dan top winner-nya hampir 98% itu adalah di Nasdaq. Sekarang, bagaimana kita cara mengcopy trader master? Caranya simple banget, yaitu kita dapat klik di sini nih, copy strategi. Kemudian kita masukkan investment amount-nya berapa. Karena di CK Trader ini minimum 100, ya kita bisa masukkan 100. Kemudian ada pilihan copy open trades. Jadi kalau copy open trades, kalau dia memiliki trade yang masih open itu ikutan di copy. Saran saya sih tidak perlu copy open trade, jadi nanti kalau ada posisi baru aja baru kita ikutan copy. Kemudian ada
pilihan take profit dan stop loss. Saran saya ya teman-teman, kalau kita mau copy dari master, itu take profitnya kita nggak usah aktifkan, ya kita aktifkan yang stop lossnya. Jadi stop lossnya ini kita isi, kalau misalkan kita invest 100, kita stop lossnya maksimumin aja, terserah dari teman-teman ya. Kalau 50% artinya kita isi 50. Jadi kalau dia minusnya turun sampai $50, maka sistem akan secara otomatis tuh meng-cut, membuang seluruh posisi, kemudian exit, dan nggak copy trader ini. Kalau turun sampai 50%, jadi tinggal 50 gitu ya. Kalau kita misalkan isi terlalu kecil ya, misalkan dia minimum 25, jadi misalkan kita isi 30, maka kalau kita floating loss sampai 30, maka dia akan cut loss lah, stop loss seperti itu. Pastikan saran saya jangan terlalu rendah, karena memang tergantung karakteristiknya masing-masing ya. Saran saya sih, bisa minimum sekali itu 50, setengahnya ya 50%, atau kalau nggak mau ada stop loss, kasih aja 100%. Jadi kalau misalkan invest 100, ya ini invest 100, stop lossnya ya di $100 gitu. Jadi habis satu. Tapi nggak kena dari total dana keseluruhan. Misalkan kita dananya 500, kita mau bagi menjadi 3 trader, jadi ya 100, 100, 100, maka kalau satu kena, nggak kena ke yang lain-lain, nggak kena ke balance yang masih tersisa, seperti itu maksud saya. Kemudian kita tinggal tap di sini, kemudian kita tinggal step copy. Ya, caranya simple, semudah itu. Jadi teman-teman, kalau kita mau copy itu ada minimum investment di sini, kemudian ada equity available itu dana saya, kemudian ada multiplier yang kalau kita pakai investnya $100. Jadi misalkan seperti ini, kalau saya invest $100, kemudian multipliernya itu 0,1, artinya dana dia itu sekitar 1000-an. Jadi kalau saya masukkan $100, maka saya akan copy sekitar 1/10 posisinya dia. Kalau saya ganti ini ya, misalkan menjadi 500, maka multipliernya saya itu kelihatan ya di sini ini sekitar 0,5. Jadi saya akan copy setengah posisinya dia. Jadi kelihatan seperti yang tadi saya jelaskan di slide di awal itu kelihatan di sini. Nah, saran saya teman-teman, kalau copy dari trader itu jangan sampai balance-nya itu terlalu jomplang, terlalu beda jauh ya. Pastikan ya multiplier yang ideal menurut saya minimum sekali itu adalah 0,1, supaya kita nggak terlalu posisinya nanti kalau terlalu kecil, misalkan 0,01 itu akan banyak posisi yang nggak kebuka nanti ya. So pastikan, saran saya ya, rekomendasi saya adalah minimum itu 0,1 multipliernya. Berikutnya kita akan masuk ke manajemen portfolio. Jadi kita dapat balik ke menu, kita masuk ke bagian portfolio. Nah, di sini kita dapat temukan itu ada 2 tab. Yang pertama itu strategi. Nah, strategi itu adalah masternya. Nah, di bagian strategi ini adalah beberapa master yang kita sudah ikuti, yang sekarang ini aktif. Jadi, contoh dalam hal ini saya follow 4 master. Well, ini sekali lagi balik ke keterbatasan dana ya. Kalau dana kita 500, mungkin kita bisa bagi masing-masing itu 100, 100, 100 juga masih oke. Jadi 400 totalnya, 100 sisanya buat spare. Atau kalau dana kita misalkan 1000, kita bagi mau follow 10 master juga oke. Masing-masing 100, 100, 100, 100. Jadi balik lagi ke preferensi dari teman-teman semua. Oke, saya ambil contoh di sini yang aktif trading itu di sini nih, yang crypto trader. Saya ambil contoh di sini. Kita dapat melihat detailnya. Saya subscribe 3 hari yang lalu dan 3 hari ini itu profitnya sekitar 10%. Sebenarnya 10% dalam arti gini, 500, jadi sekarang ini 562 gitu ya. Dan sekitar $60 profit itu, jadi sekitar 10% lebih ya. Detailnya teman-teman bisa lihat di sini lah ya. Untuk posisi yang masih floating dan segala macam ada detailnya di sini nanti. Nah, ada 2 pilihan kalau kita mau exit, kita mau nggak copy, caranya gimana? Kita tinggal tap exit saja. Jadi simple sekali. Atau kita pause strategi. Jadi misalkan kalau kita pencet pause, maka posisi yang masih open itu biar berjalan sampai tutup, dia nggak akan buka posisi baru. Itu artinya di pause. Di bagian history kita dapat melihat trader-trader yang sudah kita stop copy, begitu ya. Kemudian ada juga di posisi. Posisi ini yang sekarang masih aktif, yang sekarang saya masih pegang. Ini ngomong-ngomong, posisinya ini nggak running ya, karena saya rekaman ini hari weekend, jadi posisinya berhenti. Nanti kalau hari biasa, di hari weekday itu real time bergerak. Oke, nah teman-teman, apakah kita bisa melakukan intervensi atas posisi yang masih open? Jawabannya adalah bisa. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, posisi yang masih open ini kita bisa set untuk TP maupun SL-nya.
Ya, dan juga kita bisa tutup secara manual. Caranya gampang, kita tinggal tap di TP atau SL, dan juga kalau tutup manual itu ada tanda silang di bagian atas ini, kita dapat close secara manual untuk posisi yang dibuka oleh master. Kemudian ada juga history, itu adalah posisi yang sudah tutup. Ya, teman-teman bisa lihat itu ada profit berapa, itu kelihatan semua. Tapi intinya dari kalau kita bisa memilih beberapa master ya, contohnya 1, 2, atau 3 master di dalam portofolio master kita itu, kita bisa pilih master yang memang spesialisnya itu trade di mana, sehingga kita bisa terdiversifikasi, nggak melulu trade di forex, tapi bisa juga trade di indeks dan trade di instrumen lainnya. Nah, teman-teman, beberapa tips yang dapat saya bagikan di sini ketika memulai. Yang pertama itu, pilihlah master itu 2 atau 3, kemudian gunakan dana yang cukup supaya kita nggak terlalu mepet begitu ya. Kemudian pilih dari instrumen yang berbeda, jadi seperti yang tadi saya share, ada indeks, ada forex, dan ada gold, ada commodity. Kemudian mulai dengan dana yang kecil dulu ya, minimumnya berapa, kita invest minimum dulu, dan amati secara seksama di hari-hari pertama, di awal-awal itu kita amati. Ya, kalau tradingnya nggak cocok dengan kita ganti langsung, ganti switch yang lain. Jangan takut memulai, coba saja dulu, dan pastikan itu ada stop loss-nya ya, supaya nggak kebablasan begitu ya. Oke, rekan-rekan trader semua, dan saya rasa itu saja share dari saya, dan semoga ini nanti videonya masih akan bisa berlanjut lagi. Karena di beberapa bulan kemudian tentu kita akan pilihkan lebih detail lagi dan lebih spesifik lagi tentang master trader mana yang memiliki track record yang bagus. Kita akan share ke kalian. Dan pastikan kalian untuk subscribe supaya nggak ketinggalan ketika kita rilis videonya. Itu tadi adalah tutorial singkat mengenai fitur copy trading. Dan bila kalian masih ada pertanyaan, silahkan bisa tulis di komen ya. Atau hubungi kami melalui nomor WA. Terima kasih atas perhatiannya dan kita jumpa di video yang lain. Saya Tommy Yu dan salam sukses, cuan selalu.